Karena hari ini saya terima tadi pagi, saya terima saudara Hun Sen dari Kamboja. Dia 38 tahun jadi Perdana Menteri. Sekarang dia naik jadi Presiden Senat. Ya. Dia datang, yang pertama disampaikan adalah kami perhatikan bahwa prestasi Indonesia luar biasa. Produksi berasnya sangat naik sampai berlimpah. Ini akan berpengaruh kepada kita, karena biasanya Indonesia beli beras dari kita. Tapi tahun ini Kamboja harus cari pasar baru, karena Indonesia tidak akan impor. Benar tadi? Alhamdulillah ini sejarah baru, tapi kami akan tunjukkan nanti datanya sejarah baru bagi pertanian Indonesia. Ada dua hal yang perlu kami sampaikan agar ini jelas di publik dan seterusnya. Yang pertama adalah serapan beras. Ini harus penekanan. Serapan beras Januari sampai Mei. Saya ulangi, serapan beras Januari sampai Mei tertinggi dalam sejarah. Itu 1,87 juta ton. Yang biasanya itu serapan beras itu 5 tahun terakhir itu hanya 1 juta sampai 1,2 juta ton per tahun. Tapi alhamdulillah sekarang serapan beras dalam negeri bukan impor 1,8 juta. Nah, kemudian bisa ditunjukkan yang real time per jam ini datanya. Ini sudah 1,88 sekarang. Tadi pagi 1,87, ini 1,8, ini angkanya sekarang. Sebelumnya ini baru selesai 4 bulan. Hari ini tanggal 5 ya. Ini 4 bulan 5 hari mencapai ini. Sebelumnya 1,21, bahkan ada di bawah 1 juta itu setahun. Nah, ini naik lagi. Ini per jam sekarang 62%. Ini adalah beras dalam negeri tanpa impor ya. Stok beras tertinggi selama 57 tahun seumur saya. Jadi saya lahir, Bulog lahir. Sejak 69 sampai hari ini 2025 itu tertinggi dalam sejarah 3,5 juta ton. Ini angka yang pernah kita temukan tahun 84, di mana Bapak Presiden mendapatkan penghargaan dari FAO swasembada. Stok pada saat itu adalah 3 juta ton dengan revolusi hijau. Kemudian 97, ini asumsi sementara saya belum cek datanya tadi, angka ini karena impor, karena terjadi gejolak dalam negeri. Ini kita abaikan, kita nggak usah bahas, karena 97-98 pergantian kan, itu gejolak dalam negeri waktu itu, waktu pergantian pemerintahan. Tetapi yang kita bahas adalah 84, Bapak Presiden tanggal 10 November kalau tidak salah, 84 mendapatkan penghargaan dari FAO. Kemudian harus diingat, ada tambahan berita harus jelas. Penduduk saat itu, boleh cek, penduduk saat itu kalau tidak salah coba dicek 100 juta lebih. Hari ini 280 juta. Jadi kita mempunyai stok tertinggi selama 57 tahun dan penduduknya hampir kurang lebih 2 kali lipat. Nah, itu poin penting yang kami harus sampaikan. Kemudian ada yang mengatakan beras di akhir tahun beras impor banyak. Ini 1,7 juta
banyak yang 1,8, ini 17, 18, kemudian 19, 2 juta, tetapi tidak pernah mencapai 3 juta sampai akhir tahun. Kami ingin clearkan dulu, ada 2 berita tadi. Satu, saya ulangi, coba data ini dipisahkan ya. Satu, ada data tadi serapan beras Bulog tanpa impor tertinggi dalam sepanjang sejarah, 1,8. Kalau kita lihat tadi, kalau kita kalkulasi, bisa lihat. Kemudian yang kedua adalah stok beras, ada 2 ya, jangan dicampur aduk. Stok beras tertinggi di gudang selama 57 tahun, dan penduduk hari ini 280 juta lebih. Pada saat dulu swasembada penduduknya 184 juta, artinya 2 kali lipat. Coba dicek, bisa ada dicek, nanti dicek sendiri ya. Intinya di sini pasti 100 juta. Membayangkan kan bagaimana pemerintah bekerja keras memenuhi kebutuhan pangan nasional. 163 juta, hampir 2 kali lipat ya. Oke, kemudian kenapa saya katakan tadi, ini perhatikan terakhir ya, kenapa saya katakan tadi bahwa pengadaan Januari Mei itu tertinggi. Nih, saya ulang ya, ini 1,8, ini 1,8 dalam waktu 4 bulan 5 hari. Ini 1,2, itu 1 tahun. Ini 1 juta, itu 1 tahun. Ini 900, itu 1 tahun. Ini kita cek. Ini tertinggi 1,9. 1,9. Ini 1 tahun. Ini 4 bulan. Artinya ini nanti jauh lebih tinggi. Oh, ada tambahan 1,7 itu hanya dikonsumsi 2 minggu. Ngerti maksudnya? Apa pemahamannya? Kalau produksi dalam negeri tidak naik signifikan, ini habis. Paham maksudku? Kalau Januari kurang beras, ini habis, bukan bertambah. Karena kita butuh 2,5 juta sampai 3 juta ton per bulan konsumsi kita. Ini hanya 2 minggu. Kalau produksi kita tidak bagus, ini cuma bertahan 2 minggu. Jadi tidak istimewa yang dikatakan impor itu. Yang pertama tidak istimewa karena dia adalah ada 11 tahun sama di atasnya. Kemudian dari 11 tahun itu tidak ada satupun yang mampu mencapai 3 juta ton. Jangankan 3 juta ton. Kita capai 3,5. Kami terima dari pengumuman BPS. Yang pertama, sektor pertanian menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, naik 10,52%. Jadi ini berita gembira untuk kita semua. Kemudian produksi padi dengan jagung ini sesuai prediksi semula. Padi naik 51,45% triwulan 1 ya. Ini triwulan 1 ya. Kemudian jagung 39,02%. Ini sangat tinggi. Biasanya berkisar 5%. Ini sangat tinggi. Tanaman pangan tumbuh 42%. Kami di sini bagi 4 ya, bagi 4 sektor: pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan. Insya Allah pangan kita identik dengan beras, jagung. Ini yang paling vital. Kalau ini bermasalah, kita bisa bermasalah. Ini insya Allah mudah-mudahan ini selesai dalam waktu cepat. Kemudian tumpuan kita yang paling besar, kita terbesar tuh sawit terbesar dunia, perkebunan. Ini tumpuan negara.
Oleh karena itu kita nanti ini hilirisasi, kemudian masuk ke peternakan. Kita fokus dairy dan beef di peternakan, susu dengan daging, sapi daging. Nah, kemudian pangan, hortik, kita mempunyai keunggulan komparatif advantage yang luar biasa. 12 bulan kita bisa bercocok tanam, 1 tahun dulu. Yang kedua adalah ada generasi Z, bonus demografi, dan generasi milenial, itu 52%. Ini kekuatan kita. Kemudian lahan kita subur, sangat subur. Kemudian dia tenaga kerja murah. Ini kekuatan kita. Kalau ini kita optimalkan, Indonesia sangat kuat di sektor pertanian dan penggerak pertumbuhan ekonomi tadi seperti disampaikan. Salah satu prestasi kita yang dirasakan, yang real dan tidak bisa dibuat-buat adalah bahwa produksi beras dan jagung kita, saya dapat laporan sekarang sangat berhasil, bahkan dibandingkan dengan tahun-tahun terdahulu. Produksi kita cukup bisa dikatakan tertinggi. Saya dari Sumatera Selatan. Hasil di Sumatera Selatan produksi berasnya yang tiap tahun berkisar 3 juta ton. Tahun ini mereka yakini akan mencapai 4 juta ton. Artinya apa? Peningkatan 25%. Saya kira di seluruh dunia ini salah satu prestasi. Dan kita harus mengakui kalau kita berbuat baik, jangan kita rendah diri. Ini prestasi kita. Kemudian serapan pemerintah, yaitu jumlah tonase beras yang sekarang berada di tangan pemerintah, saya dapat laporan adalah tertinggi sepanjang sejarah NKRI. Belum pernah kita, pemerintah, menguasai, memiliki jumlah tonase beras sebesar sekarang. Saudara-saudara, ini suatu prestasi. Dan ini prestasi bukan datang begitu. Apalagi pertanian. Pertanian itu yang saya katakan tadi, azimut kompas, salah kecil akibatnya buruk. Kita tidak memperhatikan cuaca, El Nino, kekeringan, La Nina. Kita tidak perhatikan krisis pangan. Tapi alhamdulillah pejabat-pejabat kita mengerti, mampu. Saya suka muji-muji, tidak, tapi saya ya namanya kepala sekolah, kalau ada, iya kan, ada yang berprestasi, saya harus kasih tahu prestasi, benar nggak? Jadi dalam hal ini saya lihat tim pangan, Menteri Pertanian dan timnya, Menko, semua fokus. Untung aja Menteri Pertanian ada di Jakarta hari ini hadir. Biasanya saya cari nggak ada. Di mana? Kalimantan Barat, di mana? Jambi, di mana? Duanya, menteri dan wakil menteri, udah hitam sekali. Berarti ini menteri dan wakil menteri mana benar-benar bekerja.
Kalau nggak hitam malah saya curiga. Akhirnya Pak Natalius Pigai pengen jadi Menteri Pertanian. Iya, nggak usah. Dia di ruang AC aja masih. Saudara-saudara, ini suatu prestasi saya. Saya merasakan karena hari ini saya terima tadi pagi, saya terima saudara Hun Sen dari Kamboja. Dia 38 tahun jadi Perdana Menteri. Sekarang dia naik jadi Presiden Senat, ya. Dia datang, yang pertama dia bicara, karena tadi yang jemput beliau adalah Menteri Dalam Negeri, ya. Yang pertama disampaikan adalah, kami perhatikan bahwa prestasi Indonesia luar biasa, produksi berasnya sangat naik sampai berlimpah. Ini akan berpengaruh kepada kita, karena biasanya Indonesia beli beras dari kita, tapi tahun ini Kamboja harus cari pasar baru karena Indonesia tidak akan impor. Benar tadi Mendagri datang ketemu saya, itu lagi yang disampaikan. Selamat, sukses, produksi saudara luar biasa. Kemudian kebijakan-kebijakan yang saudara ambil, ya, menjadi perhatian. Kita sih dinilai tidak dinilai, kita hanya kerja, kita tidak mau. Tapi alhamdulillah, ya kan? Dan kita nggak boleh takut. Jadi kalau ibarat kita di kelas, di sekolah, ya kan? Kalau kita belajar benar, kita ikut ujian yang benar, nilai kita bagus, pasti ada yang nggak suka sama kita kan? Yang nggak mau belajar nggak suka sama kita, ya kan? Wah, dia mau lulus sendiri gitu. Padahal belajar, bekerja gitu. Kita tidak berbuat yang aneh-aneh, ya. Pakai logika. Jadi waktu berapa bulan yang lalu, yang saya katakan prestasi ini kita bisa surplus produksi Februari, Maret, April, Mei, yang Menteri Pertanian tidak sedikit jasanya Pak Jokowi sebagai Presiden. Benar Menteri Pertanian? Sekali lagi ini saya bukan ngolor untuk apa, ya kan? Beliau udah di Solo, ya kan? Tapi saya harus katakan, karena itu benar. Beliau masih presiden. Kebetulan Menteri Pertanian lowong, kosong kan? Iya kan? Pejabat sebelumnya ya ada masalah sedikit, kosong. Saya ketemu saudara Amran, saya lihat bahwa ini masuk akal. Dan beliau pernah jadi Menteri Pertanian, beliau pernah mencapai swasembada pangan. Saya datang ke Presiden Jokowi, Bapak Presiden, karena Kementerian Pertanian kosong, saya usulkan saudara Amran Sulaiman, Menteri Bapak Kabinet pertama. Mungkin Pak Jokowi terkesan juga sama saya kan, ini Menteri Pertahanan kok mengusulkan Menteri Pertanian. Orang selalu tanya, apa hubungan pertahanan dan pertanian? Iya, tanpa pangan nggak ada tentara. Mau perang pakai apa? Pakai senjata, nggak ada makan, ya nggak bisa jalan prajurit itu. Dan yang kedua, Menteri Pertahanan waktu itu, ya kan, terpilih sebagai presiden yang akan datang waktu itu. Iya kan? Jadi saya berkepentingan, ini saya salah. Pak Jokowi dalam hati, Pak Jokowi berpikir pasti begini. Nanti Mas Gibran tanya beliau, tanya Bapak. Ini Menhan saya kan ketua Gerindra, kenapa nggak usulkan kader Gerindra? Nah,
Karena saudara-saudara, ini saya ajak, karena kalau udah urusan negara, bangsa dan rakyat, partai harus kedua. Partai harus kedua. Saya pun dari partai-partai yang ada, saya selalu minta, Anda silakan, tapi saya minta yang saudara ajukan yang terbaik, yang capable. Konsensus kita adalah seperti itu. Benar Pak Sur? Benar Pak Ketua Golkar? Benar kan? Mas Ahaye benar? Caimin? Silakan. Tapi saya minta yang terbaik. You yakin? Saya terima. Alhamdulillah. Jadi saudara, akhirnya Pak Jokowi terima, beliau dilantik, dan kita lihat masalah, beliau lihat masalah, kita datang lagi ke Pak Jokowi. Saya ingat berapa kali saya didampingi Panglima TNI dan Kapolri. Kenapa Panglima TNI dan Kapolri ikut urus pangan? Karena pangan adalah sumber dari sebuah negara. Kalau pangan tidak aman, negara tidak aman. Dan mereka sadar kalau tidak aman, yang pusing tentara dan polisi. Saya datang didampingi Panglima TNI, Kapolri, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, minta dana tambahan untuk apa? Mengatasi kekeringan. Dan cara mengatasi kekeringannya apa? Sangat sederhana. Ternyata Menteri Pertanian mengatakan, Pak, ini kalau tidak ada air, kita nggak bisa. Tapi Pak, ada jalan keluar. Kenapa? Karena di Indonesia banyak sungai yang tidak pernah kering. Di Jawa Timur Kali Berantas, di Jawa Tengah Bengawan Solo, di Jawa Timur Citarum, di Jawa Barat Citarum, di Jambi, di Riau, di Sumatera Selatan, di Kalimantan, luar biasa itu sungai-sungai. Yang besar kuncinya adalah pompa. Waktu itu kita cari uang untuk 80.000 pompa yang harus kita adakan sebelum musim tanam. Ya setengah mati waktu itu. Sudah dapat itu, saya nggak tahu Menteri Pertanian silapnya kayak apa, ya kan? Uang-uang dari mana beliau alihkan? Kita berhasil datangkan sekian puluh ribu pompa. Yang pasang siapa? Yang terpaksa kita minta lagi dari TNI, dari Polri, bantu. Akhirnya alhamdulillah sekarang kita aman karena tindakan sekian bulan yang lalu, sekian tahun. Jadi sekali lagi saudara-saudara, saya mau katakan, alih kekuasaan, transisi yang baik, ya, pendahulu mendukung pengganti, serah terima yang baik, kita akan maju. Makanya saya katakan, pembangunan bangsa, perjalanan bangsa itu adalah sebuah usaha panjang. Karena itu saya mengajak kita menghadapi paradigma baru, bahwa untuk rakyat, kalau sudah kepentingan rakyat dan bangsa, semua pemimpin harus bisa kerjasama. Dan kabinet paripurna hari ini adalah di mana saya mengatakan terima kasih kepada semua anggota Kabinet Merah Putih. Kita telah buktikan 6 bulan pertama, kita buktikan kerjasama kita baik, teamwork kita baik. Di sana sini ada keseleo, wajar. Ada khilaf, wajar. Karena kita ada menteri-menteri yang sudah senior, sudah lama pengalaman. Ada yang baru,
ya kan? Ya kan, baru menjabat. Saya aja baru menjabat berapa hari presiden, salah jalan di Istana Merdeka. Bener, cari WC, di mana WC? Wajar. Jadi kita sudahlah, saya ya kan ada mungkin juru bicara saya kesleo. Ya namanya manusia, dia juga baru menjabat, benar nggak? Iya kan? Kalau yang senior salah bicara, salah. Ya kan? Erlangga salah bicara, nggak bisa. Benar nggak? Ini yang baru-baru ini, benar nggak? Natalius Pigai, ya semua maklum lah. Pak Natalius Pigai itu sekarang pakai sepatu, pakai kaos kaki. Ini nanti dicek loh, anggota kabinet yang nggak pakai kaos kaki ini. Gus Ipul, saya kenal beliau tuh, dulu nggak pakai kaos kaki.